Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 21 Juli 2022. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Hosea 4, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sepanjang kawal malam ini kami boleh lalui. Pagi ini kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka juga dapat senantiasa melakukan seperti yang kami lakukan pagi ini, membaca firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya firman merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Amin. Tema kita pagi hari ini, dosa Israel dirinci di bulu-bulu tu kasalanna atau Israel. Pasal ini diawali dengan maksud Allah untuk menyeret Israel ke meja hijau karena banyak kesalahan yang dilakukan Israel. Ayat 1. Ungkapan pada ayat 1 merupakan ungkapan kunci dan sentral dalam pemberitaan Hosea tentang betapa dalam dan hebatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel untuk semua yang Israel lakukan. Allah akan bertindak bukan sebagai suami tetapi sebagai hakim. Melalui Hosea disampaikan bahwa Allah tidak hanya mengadukan orang Israel, tetapi juga para imam dan para nabi, ayat 4 dan 5, yang mestinya menuntun umat kepada kebenaran Allah. Para imam dan para nabi ternyata tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilannya sebagai nabi ataupun imam. Mereka lebih mengutamakan materi ketimbang menyatakan kebenaran Allah, ayat 6 dan 8. Bahkan Hosea melihat bahwa pejabat agamalah yang memelopori sikap menolak pengenalan akan Allah, ayat 6. Kata menolak berasal dari kata Ibrani, yada, yang berarti menolak persekutuan yang intim dengan Allah dan berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya. Allah tidak hanya menghakimi, tapi juga menghukum. Bangsa Israel dan para pejabat agama akan mendapat hukuman yang sama dari Allah. Ayat 9 dan 10. Namun di balik penghukuman itu ada juga berita pengharapan.
ayat 15. Setiap orang Kristen adalah pemimpin rohani bagi lingkungannya, maka peringatan dan tudingan dosa ini seharusnya menjadi tanda awas buat kita. Jangan sampai perilaku dan sikap kita yang tidak peduli kepada masyarakat sekeliling membuat mereka semakin berdosa. Ingat, Tuhan akan menuntut tanggung jawab setiap dari setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntun mereka ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami, agar semua rencana dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan mungkin ada yang terbaring di rumah sakit pada saat ini, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan pula memberkati dengan semangat, kesabaran, dan sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan pada saat ini, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan gendong mereka melewati segala pergumulan itu. Saudara-saudara kami yang bersukacita mengalami kesuksesan, Tuhan berkati mereka. Kiranya sukacita itu menjadi pujian syukur bagi mereka. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya saudara-saudara kami ini senantiasa mengucap syukur, dan Tuhan memberkati pula per tahun anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hiburkanlah mereka di masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian terakhir kita pada hari ini. Selamat menjalani hari Kure Sumanga. Tuhan Yesus memberkati.